Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hoiri Effendi, CGP 5 Kabupaten Ngawi. Pada video kali ini saya mencoba membuat koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajaran khusus, CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Nomor 1, kesimpulan dari pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan implementasi di dalam kelas, sekolah dan masyarakat sekitar sekolah. Sekolah sebagai ekosistem pendidikan. Sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur hidup, dan abiotik, unsur tidak hidup. Kedua unsur tersebut saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Biotik diantaranya adalah murid, kepala sekolah, guru, staf, pengawas, orang tua, masyarakat, pemerintah daerah. Abiotik, keuangan, sarana, dan prasarana lingkungan alam. 2. Jelaskan dan berikan contoh. Hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Di sini digambarkan sumber daya berupa sekolah, kemudian ada tim manajemen yang mengelola sumber daya yang ada di sekolah dengan tepat, akan menghasilkan pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Contohnya adalah pembelajaran gambar teknik manufaktur menggunakan inventor untuk memenuhi tuntutan akan skill tenaga kerja dari industri. Nomor 3, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Di sini ada 2 pendekatan pengelolaan sumber daya seperti digambarkan pada gambar ilustrasi di layar. Itu adalah appreciative inquiry. Yang satu berbasis aset, yang satunya adalah berbasis defisit atau kekurangan. Pendekatan berbasis kekurangan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Pendekatan berbasis aset memusatkan perhatian kita pada yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi positif. Pendekatan berbasis kekurangan itu adalah fokus pada masalah, mengidentifikasi kekurangan, fokus mencari bantuan, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, mengatur kelompok yang melaksanakan proyek. Sedangkan pendekatan berbasis aset fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Menurut Green dan Haynes 2010, menjelaskan kecenderungan cara pandang yang menggunakan pendekatan berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset, seperti yang saya sebutkan tadi. Pendekatan ABCD, Asset Based Community Development, selanjutnya disebut dengan pengembangan komunitas berbasis aset (PKBA), yang menekankan dan mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimiliki serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, seseorang yang mampu menjadikan sumber daya yang ada di sekitarnya menjadi bermanfaat dan digunakan sebagai hal positif dalam menunjang proses pembelajaran. Kemudian aset di daerah itu ada 7, manusia, sosial, politik, agama, budaya, fisik, lingkungan alam, dan finansial. Beberapa sumber daya yang ada di sekolah
memiliki kontribusi dan hubungan dalam membantu proses pembelajaran murid menjadi berkualitas bila dikelola dengan tepat. Manusia sekitar 50-60% guru pengajar bersertifikasi pendidik. Sebagian guru kejuruan telah melakukan magang di industri. Tenaga pendidik memiliki keterampilan di bidangnya, bahkan ada yang S1 dan S2. Sosial, relasi yang baik dengan kelembagaan pelatihan menjadi tempat menambah aplikatif dalam keilmuan. MGMP untuk pengembangan kompetensi guru. Lingkungan atau alam, lingkungan yang asli akan membuat murid merasa nyaman belajar di luar kelas dan juga sebagai media belajar siswa. Model agama budaya, siswa aktif dalam kegiatan keagamaan di sekolah, dan budaya heterogen membantu siswa mengenal keberagaman dan saling menghormati satu sama lainnya. 4. Ceritakan bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini. Pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Modul 3.2 Pengelolaan sumber daya. Guru harus cerdas dalam mengelola dan menggali kemampuan muridnya berupa modal manusia, menyesuaikan dengan kodratnya agar dapat nyaman dan bahagia dalam proses pembelajarannya. Modul 1.2 Nilai guru penggerak. Berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak adalah pemimpin dalam pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid. Modul 3.2 Pengelolaan sumber daya. Menjadi nilai positif yang digunakan untuk mengelola sumber daya agar tepat guna dan tepat sasaran, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajarannya. Modul 1.3 Visi guru penggerak. Merancang visi yang berpihak pada murid, merancang perubahan dengan inquiry apresiatif. Modul 3.2 Pengelolaan sumber daya. Guru harus mampu mengidentifikasi potensi dan kekuatan yang dimiliki setiap murid agar segera diberdayakan secara maksimal untuk mencapai prakarsa perubahan. Potensi murid inilah yang disebut dengan aset. Modul 1.4 Budaya positif. Budaya positif di kelas dan di sekolah perlu diciptakan agar dapat mendukung pembentukan karakter murid yang diharapkan. Modul 3.2 Pengelolaan sumber daya. Dalam penerapan budaya positif di sekolah, guru perlu memahami aset yang dimiliki, sehingga penerapan budaya positif menjadi optimal. Seluruh komponen diharapkan dapat terlibat, khususnya guru sebagai manajer kontrol dan role model. Melalui pembiasaan baik yang membudaya juga dapat dijadikan kekuatan sekolah. Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat melakukan pembelajaran dengan memenuhi kebutuhan siswa, baik itu minat, kesiapan, dan profil belajarnya. 2.2 Pembelajaran sosial emosional. Kompetensi sosial emosional atau KSE yang dimiliki guru dan murid menjadi pendukung dalam setiap kegiatan yang dilakukan. 3.2 Pengelolaan sumber daya. Pemetaan dan pengelolaan sumber daya dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Dalam hal ini, KSE diperlukan dalam menanggulangi stres ketika mengelola sumber daya dan pengambilan keputusan. Modul 2.3 Coaching. Coaching diperlukan dalam peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan melalui pembekalan kemampuan memecahkan permasalahan dengan mengoptimalkan potensi diri. 3.2 Pengelolaan sumber daya. Coaching sangat diperlukan dalam menggali masalah dan potensi siswa untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh siswa terkait dengan pemanfaatan sumber daya. Modul 3.1 Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan diharapkan melalui pertimbangan
4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 tahapan pengujian pengambilan keputusan. 3.2 Pengelolaan sumber daya. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab tepat dalam mengelola sumber daya agar tidak keluar dari norma dan tata peraturan yang ada. Juga setiap pengambilan keputusan harus berpihak pada murid. Pemikiran yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum, saya sering berfokus pada kekurangan, tanpa melihat potensi dan kekuatan yang mendukung sehingga menghasilkan kegiatan yang kurang optimal. Sesudah, banyak hal yang terjadi pada perubahan diri saya. Salah satunya adalah pola pikir di mana saya lebih mengedepankan cara berpikir berbasis kekuatan. Ternyata, cara berpikir ini lebih efektif dikarenakan berfokus pada kelebihan komunitas yang dimiliki sehingga hasilnya lebih optimal. Terima kasih dan salam bahagia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.